Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Oke, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kok matematikanya Bu Hikmah sih yang ngajarin? Ya, untuk pertemuan hari ini, matematikanya akan diajarkan dulu oleh Bu Hikmah karena Bu Rinanya sedang sakit. Jadi kita doakan supaya Bu Rinanya cepat pulih lagi dan bisa kembali mengajar kalian seperti biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Yuk, kita baca doa belajarnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kefahaman yang baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah diajarkan sama Bu Rina pekan lalu, yaitu tentang FPB dan KPK. Ada yang masih ingat materi pembelajaran tentang FPB dan KPK? Ada apa aja sih caranya? Oke, FPB dan KPK itu terbagi dari dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan pohon faktor, dan yang kedua, dengan cara menggunakan tabel, atau ada juga yang menyebutnya dengan pagar, atau ada juga yang bilangnya dengan kotak. Apapun itu namanya, yang penting kita di sini menggunakan dua cara, yaitu pohon faktor dengan tabel. Nah, untuk penjelasan materinya, akan Bu Hikmah bagi dua videonya supaya tidak terlalu panjang, supaya tidak terlalu kalian bosan melihat materinya dari awal sampai dengan akhir. Jadi, yang pertama akan dijelaskan bagaimana mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Yuk, kita mulai materinya. Nah, KPK dan FPB adalah bagaimana caranya kita mencari suatu nilai kelipatan atau faktor persekutuan dari dua buah nilai atau lebih, dua buah angka atau lebih. Nah, untuk di kelas 4 ini yang diajarkan hanya dua angka saja. Oke, kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Nanti sambil dijelaskan bagaimana sih mencari KPK itu, bagaimana sih mencari FPB. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan yang namanya pohon faktor. Oke, pohon faktor. Nah, di pohon faktor ini yang kita gunakan nanti ada tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini. Nah, ini disebutnya nanti adalah dengan ranting atau cabangnya. Karena di setiap pohon pasti ada ranting. Oke, kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini pertama kita mau mencari nilai KPK dari 20 dan 24. Bagaimana sih caranya mencari KPK dari 20 dan 24 menggunakan pohon faktor? Oke, yang pertama kita bikin dulu pohon faktornya dari 20. Nih, dari 20 dulu yang pertama. Kita buat di sini 20. Kita bikin rantingnya. Nah, posisi ranting di sebelah kiri, ini yang di sebelah kiri sini, adalah bilangan-bilangan prima. Masih ingat nggak bilangan prima itu ada berapa aja sih? Kalau lupa, coba dilihat lagi di bukunya, nanti ada penjelasan tentang bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan yang lainnya. Oke, kita mulai selalu dari angka prima paling kecil, yaitu angka prima 2. Oke, 20 bisa nggak dibagi sama 2? Bisa. 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Lalu kita bikin lagi rantingnya. 10. Bisa nggak dibagi 2? Bisa. Berarti kita tulis lagi di sini sebelah kiri 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya 5. 5 bisa dibagi lagi nggak? Tidak, karena 5 adalah bilangan prima. Maka bisa kita tulis bahwa faktor dari 20 adalah 2 dikali 2
dikali 5. Nah, jadi faktor-faktor yang kita tulis itu adalah bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri. Nah, sini ada 2, 2, dan bilangan paling akhir yang berada di sebelah kanan atau bilangan paling bawah. Nah, di sini ada angka 5. Jadi, faktor dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Atau bisa kita singkat loh ternyata. Gimana caranya? Kita lihat, ada berapa angka 2 di sini? Ya, betul. Ada 2 angka 2. Berarti kita bisa tulis dengan 2 pangkat 2. Jadi, 2-nya yang satu di bawah, yang satunya ada di atas. Terus, kita kalikan dengan 5. Nah, berarti ini adalah faktor dari 20. Selanjutnya apa? Kita cari berapa faktor dari 24. Kita buat lagi pohon faktornya, 24. Kasih ranting. Sebelah kiri. Bisa nggak 24 dibagi 2? Ternyata bisa, berarti kita tulis 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12. Kita bikin lagi rantingnya. Bisa dibagi 2? Betul. Oke, kita bagi 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya, 2 bisa nggak? 6 bisa nggak dibagi dengan 3? 6 bisa tidak dibagi dengan 2? Ya, bisa. Karena 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sekarang kita lihat. 3. 3 bisa dibagi lagi nggak? Tidak. Kenapa? Karena 3 adalah bilangan prima. Maka di sini kita tulis 24 faktornya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau di sini ada berapa nih angka 2-nya nih? Iya, betul ada 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Nah, 2 pangkat 3 dikali 3 diambilnya dari mana? Dari ranting yang sebelah kiri. Nih, 1, 2, 3. Dan jangan ditinggalin ranting sebelah kanan paling bawah. Oke. Nah, kita udah tahu nih faktor-faktornya dari 20 dan 24. Selanjutnya apa lagi? Nah, yang diminta apa ya? Yang diminta, carilah nilai KPK. Nah, sekarang kita cari KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, jangan kekecoh dengan namanya. Walaupun kecil atau terkecil, tapi yang diminta adalah kelipatan. Maka, kita cari kelipatannya. Bagaimana caranya? Tadi kita udah ada nih, pohon faktor 20 dengan 24. Nah, untuk mencari nilai KPK adalah semua angka atau semua faktor yang ada dari 2 angka atau 2 bilangan yang sudah kita cari nilai faktornya. Sekarang kita lihat. Di 20, faktornya ada berapa aja? 20 faktornya ada 2 dengan 5. Lalu di 24, faktornya ada berapa aja? Ada 2 dengan 3. Karena KPK diambil secara keseluruhan, maka kita ambil semua angkanya, yaitu 2, terus 3, dan 5. Nah, 2-nya yang mana nih yang diambil? Yang satu 2-nya ada 2, yang satu 2-nya ada 3. Ayo, yang mana nih yang diambil? Yang 2 atau yang 3? Nah, untuk KPK, kita ambil bilangan yang terbesar. Oke, ambil bilangan yang terbesar. Kita lihat, di sini angkanya 2, di sini angkanya 3. Lebih besar mana? 2 atau 3? Ya, lebih besar 3. Maka yang kita ambil adalah 2 pangkat
3. Maka di sini kita tulis nih, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Setelah itu bagaimana? Mau dijabarkan dulu? Boleh. Berarti 2, ada berapa nih pangkatnya? Ada 3. Berarti 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2 kali 2, lalu dikali 3, terakhir kali 5. Oke, 2 kali 2. Kita hitung sekarang. 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 5, 120. Maka nilai KPK dari 20 dan 24 adalah 120. Selesai mencari KPK menggunakan pohon faktor. Oke, kalau KPK sudah, berarti kita mencari nilai FPB. Nah, sama seperti tadi caranya, untuk dengan cara pohon faktor, kita cari dulu masing-masing bilangannya. Oke, misalkan kita menggunakan angka yang sama, kita mau mencari nilai FPB dari 20 dan 24. Oke. Nah, berarti pohon faktornya sama ya, seperti tadi 20. Kita cari. Dibagi 2 hasilnya 10, lalu dibagi 2 hasilnya 5. Maka 20 faktornya adalah 2 kali 2 kali 5. Atau 2 pangkat 2 kali 5. Sedangkan 24 kita bagi 2, jadinya 12. Bagi lagi 2, hasilnya adalah 6. Kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Berarti 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kalau tadi di KPK, kita ambil semua angka. Nah, kalau di FPB, ada sedikit yang berbeda nih. Gimana sih kalau di FPB? Kalau di FPB, kita cari mana angka yang sama. Ayo, kita lihat di sini. Di sini angkanya 2 dengan 5. Di 24 angkanya 2 dengan 3. Yang sama yang mana? Ayo, 2, 3, atau 5? Ya, betul. Yang sama adalah angka 2. Maka kita tulis di sini FPB. FPB-nya kita tulis dulu 2. Ada angka sama lagi nggak? Nggak ada. Berarti FPB-nya hanya 2. Nah, sekarang kita lihat bilangan pangkatnya atau angka bilangan yang paling banyak dari 2. Yang pertama di sini adalah 2, yang kedua di sini 3. Ada 2 dengan 3. Nah, kalau tadi KPK kita ambil angka yang terbesar atau angka yang terbanyak, kalau di FPB kebalikannya. Kita ambil angka yang sedikit atau yang kecil. 2 sama 3. Lebih kecil mana? Ya, betul. Lebih kecil 2. Maka kita tulis FBB-nya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kita jabarkan, berarti 2 dikali 2. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 4. Oke, jadi itu materi FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, selanjutnya ada cara menggunakan tabel. Tapi untuk tabel, kita lanjut ke video yang selanjutnya ya.